Selamat sore semuanya. Sore Bu. Sore. Apakah sudah masuk semua ini? Siap sudah. Ya, oke. Suara Bu Nana bisa terdengar dengan jelas. Bisa. Ketika Bu Nana mengatakan semangat pagi, kalian bisa jawab dengan Pagi luar biasa. oke. Sebelum kita memulai mengawali layanan pada sore hari ini, supaya berjalan dengan lancar dan bermanfaat, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bu Nana minta tolong Mas Aziz dalam doa pembukaan. Sebelum kita mengawali kegiatan pada hari ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mas Aziz. Sebelumnya Bu Nana akan menjelaskan terlebih dahulu tata cara dalam pelaksanaan layanan bimbingan secara daring, secara online. Nanti selama layanan Bu Nana harapkan kalian tetap on kamera. Kemudian bila Bu Nana bertanya dan kalian diminta untuk menjawab, silahkan open mic-nya dengan mengaktifkan icon yang bergambar mic di bawah. Kemudian, bila kalian ingin bertanya, ingin mengemukakan pendapat, atau mau izin ke toilet, kalian bisa raise hand atau angkat tangan dengan menekan ikon tangan yang ada di bawah juga. Silahkan melakukan absensi terlebih dahulu di kolom chat, ikon titik 3 yang ada di bawah, kemudian kalian tekan pesan dalam obrolan. Ketikkan nama kalian, spasi hadir. Arestina, Munazil, Abdaka, Prahesta, Diva Bagus, Aziz, Bintang. Ibu jari kalian silahkan letakkan di pipi, miringkan kepala, dan beri senyuman yang paling manis untuk Bu Nana. Silahkan, Bu Nana capture ya. 1, 2, 3. Kalian bisa berkonsentrasi pada sore hari ini. Kita mau ice breaking sebentar, namanya konsentrasi. Oke ya, silahkan di open mic. Konsentrasi dimulai. Nah, petikan tangan kanan itu silahkan sebutkan nama kalian sendiri. Kemudian petikan tangan kiri itu nama teman yang lain. Jadi nanti secara bergantian. Nah, teman yang disebutkan namanya harus siap melanjutkan. Jadi Bu Nana, oke ya, kita ulang. Konsentrasi dimulai. Nana Aras. Aziz. Diva. Nama Devandra Munazil Rito. Bintang Devandra. Duh, kok aku meneh Bu? Salah, Devandra sudah. Mas Bintang, kamu tidak konsentrasi. Baiklah, yang penting kalian sudah mulai konsentrasi begitu ya. Hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait pilihan karir setelah SMK itu apa aja sih gitu ya. Yang nantinya Bu Nana harapkan kalian bisa menganalisis, kemudian bisa memilih alternatif pilihan karir setelah lulus SMK dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi sudah siap untuk berdiskusi pada sore hari ini? Siap. Insya Allah. Baik. Sebelumnya Bu Nana mau bertanya, adakah yang sudah punya pandangan setelah SMK itu mau kemana? Ada yang sudah punya pandangan? Silahkan angkat tangan. Oke, Mas Devandra, Mbak Aras. Oke, Mas Mau Devandra kerja, Bu. mau bekerja di mana? Mau bekerja di polisi. Mau jadi polisi. Kalau mau jadi polisi, bisa tidak setelah SMK langsung jadi polisi? Terus kuliah, Ibu? Iya, kuliah di mana? Tahu nggak? Tidak tahu. Di Akpol ya, Akademi Kepolisian, begitu? Oke, apa yang kamu siapkan? Latihan fisik, Bu. Oke, mantap. Mau kuliah, Bu. Mau kuliah Tapi di belum mana? tahu. Oh, belum tahu di Tahu, mana. Bu. Oke. Mau melanjutkan usaha, Bu, wirausaha.
Oh, mau melanjutkan wirausaha. Apa? Wirausaha apa yang mau kamu lanjutkan, Mas? Meneruskan itu Bu, dagangan kayak jualan gitu loh Bu, punya orang tua. Oke, baik. Bu Nana akan bagikan PPT, share screen PPT di sini, dan mari kita berdiskusi bersama. Oke, selepas SMK, mau kemana ya? Setelah lulus dari SMK, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir. Apakah kalian mengetahui di antaranya? Oke, Mbak Karin, silahkan. Bekerja, kuliah, sama apa ya Bu singkatannya? Bekerja, kuliah kayaknya Bu, tapi kurang tahu juga Bu. BMW kayaknya Bu, tapi W-nya saya BMW. kurang tahu apa Bu. Oke, berarti B, bekerja. M-nya Melanjutkan. melanjutkan. W-nya ada yang ingat? Wirausaha. Wirausaha, betul Mas Devandra. Kondisi ekonomi keluarga dan menyiapkan diri untuk benar-benar siap belajar dan tidak berhenti di tengah jalan, Bu. Sama harus tahu informasi yang jelas tentang universitas yang kita pilih dan jurusannya Bu. Mungkin yang mau diambil Untuk PTN perguruan tinggi negeri dan untuk PTS perguruan tinggi swasta. Nah, biasanya perguruan tinggi negeri ini mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikannya. Jadi ini nanti berkaitan erat dengan yang dijawab sama Mas Munazil. Mempertimbangkan kondisi ekonomi orang tua. Kalian harus mengusahakan diri untuk masuk perguruan tinggi negeri begitu ya, yang disubsidi oleh pemerintah. Jalur akademik ini biasanya kita sebut dengan jenjang sarjana atau S1. Sedangkan jalur profesional ini yang sering disebut dengan jenjang diploma. KSW Bu. Oke, Universitas Kristen Satya Wacana. Ada lagi di Salatiga masih ada satu universitas, ada yang tahu? IAIN. IAIN itu sekarang namanya apa? UIN Bu. Misalnya Institut Pertanian Bogor, Sekolah Tinggi Akuntansi, Pol Bu. Akpol, betul, Akademi Kepolisian, Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Setelah lulus sudah langsung tahu mau bekerja di mana, begitu. Setir mobil, kursus komputer, kursus bahasa asing kayak di Kartika Bu. Kayak di Kartika ya. Latihan masak dan menjahit Bu. Jadi training, pelatihan, dan kursus itu legal. Kemudian membutuhkan jangka waktu yang singkat. Ada kursus atau ada pelatihannya. Bagaimana sih teknik marketing yang baik gitu? Kalau menurut saya membuat surat lamaran dulu, menjaga penampilan, dan yang terpenting menurut saya bersikap sopan Bu. Oke, bagus. Soft skill. Mencari lowongan kerja ini dapat dilakukan dari mendaftarkan diri secara online sebagai calon pencari kerja. Ini ada yang namanya Job Street. Ada yang pernah dengar? Infoloker Salatiga. Nah, betul. Infoloker Salatiga. Betul, Mas Diva. Psikotes, sama wawancara. Oke, psikotes dan wawancara. Gambar-gambar 8 kotak Bu, sama tes IQ. Tes Wartek itu salah satu psikotes untuk mengetahui kepribadian kalian. Berarti dites urin juga Bu? Ya, ada seperti itu. Betul sekali Mas Devandra. Yang perlu disiapkan itu mental sama fisik Bu, kalau nggak salah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah ini diperlukan berbagai macam pertimbangan. Apa saja yang harus disiapkan dalam memasuki kehidupan keluarga? Mental fisik. Mental fisik, betul? Mental fisik, uang juga modal. Betul, betul. Mental fisik dan finansial itu yang harus kalian siapkan. Generasi berencana gitu. Kalian tidak disarankan terlebih dahulu kalau lulus SMK langsung menikah, itu tidak disarankan gitu. Menunggu kalian bisa bekerja dulu, bisa cari uang agar lebih siap secara mental, fisik, dan finansial. Sekarang aku tersadar bahwa kehidupan akan memihak kepada orang yang selalu berusaha dengan keras.
Sekarang aku harus berbenah. Aku harus berusaha keras meraih semua mimpi yang pernah aku terbangkan di angan pikiranku. Untuk semua yang sudah mendapatkan tempat untuk mencari uang, buanglah pemikiran bahwa menjadi pengangguran yang hanya duduk dan pergi nongkrong itu enak. Dan untuk yang sedang mengemban ilmu di bangku perkuliahan, bersyukurlah atas semua itu, karena tak semua orang seberuntung dirimu. Dan untuk semua yang sedang berusaha menjadi baja dalam mengarungi kehidupan ini, semangatlah. Dan jangan pernah berusaha menjadi siapapun, karena semua punya titik kesedihan dan titik kebahagiaan masing-masing. Semoga dari video ini bisa menambahkan kepekaan kalian tentang pentingnya memiliki pengetahuan dan memiliki rencana ke depan setelah lulus SMK. Apa yang bisa kalian simpulkan dari layanan kita pada sore hari ini? Ada yang bisa kasih kesimpulan? Layanan hari ini membahas tentang pilihan karir kita setelah lulus dari SMK, dan saya pribadi, saya jadi bisa membedakan antara universitas, sekolah tinggi, institut. Dengan begitu ada perbedaan karena saya ingin melanjutkan ke depannya, ingin kuliah, Bu. Saya harus mempersiapkan mental dan harus lebih giat lagi belajarnya, tapi belum tahu mau melanjutkan kuliah di mana, Bu. Oke, baik Mas Munazil. Mencari informasi tentang universitas dan jurusan yang mau kamu ambil ya Mas Munazil ya. Saya mau bekerja, Bu. Oke, Mas Prahasta mau bekerja. Oke, pada akhirnya setelah layanan ini bisa menentukan kamu mau bekerja, begitu ya? Iya. Oke. Sama persiapan buat lulus SMK, Bu, setelah lulus SMK. Persiapannya betul. Mas Diva, kamu mau apa toh setelah lulus SMK? Saya mau kuliah, Bu. Mau kuliah? Mau jadi BK, kayak Bu Nana. Mau masuk BK? Oke, baik. Terima kasih Mas Diva. Besok saya ini, Bu, mau bikin job street atau tanya-tanya tentang psikotes, bisa tanya Bu Nana ya, Bu. Oke, bisa. Betul. Kamu bisa tanya job street atau psikotes atau apapun itu yang mau kamu jadikan bekal mendaftar pekerjaan. Layanan pada sore hari ini sudah selesai. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, sudah cukup ya. Oke, Bu Nana harapkan setelah mengikuti layanan ini kalian semakin paham tentang aneka pilihan karir setelah lulus dari SMK, BMW, dan menikah. Namun yang menikah tidak Bu Nana sarankan terlebih dahulu. Oke, baik. Setelah layanan pada sore hari ini selesai, nanti Bu Nana akan kirimkan ke kalian link LKPD atau lembar kerja peserta didik dan evaluasi hasil nanti berbentuk Google Form. Sudah tampak ya Mas Mbak ya? Sudah ya. Ini untuk evaluasi hasil bimbingan kelompok. Nanti silahkan dijawab. Kemudian silahkan kalian ini setuju dan tidak setuju saja. Jadi nanti silahkan kalian kirimkan. Kemudian yang satunya lagi adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti kalian sebutkan nama, kelas, dan apa saja yang sudah kalian dapatkan pada layanan sore hari ini. Begitu ya. Kemudian nanti tinggal dikirimkan saja. Untuk linknya akan Bu Nana kirimkan lewat WhatsApp grup kita. Karena tadi diawali dengan berdoa, jadi diakhiri dengan berdoa lagi. Mas Diva bisa pimpin dalam doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Nana. Oke, sama-sama Nana. Terima kasih juga waktunya. Terima kasih keaktifannya. Oke, silahkan tunjukkan muka kalian. Kita mau foto terlebih dahulu. 1,
2, 3.